بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض الله علينا الصيام لأجل الخير والتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Shaimin, shaimat, muslimin, muslimat, jamaah salat isya, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih serta witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat isya secara berjamaah. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri teladan kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mau mengikuti jalan beliau. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya dan sekeluarga sebagai pengikut beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita di malam hari ini adalah ayah. Apa tadi? Ayah, ajaklah atau ajarkan kepada anakmu adab-adab sesuai sunnah nabimu. Di pertemuan sebelumnya kami menyampaikan tentang pentingnya kesolehan orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik ayah maupun bunda. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kedua orang tua itu yang paling memiliki peran dominan untuk mengarahkan anak-anaknya menuju kebaikan adalah ayah. Panjenengan semuanya, kita semuanya yang ada di depan ini, Pak. Jadi tugas pertanggungjawaban seorang ayah itu bukan hanya sekedar cari nafkah, bukannya sekedar cari duit. Kebanyakan kita terkadang lupa bahwa menjadi seorang suami atau menjadi seorang ayah itu tugasnya hanya mencari nafkah. Padahal tugas yang paling penting, yang paling utama, yaitu menyelamatkan keluarga, istri dan anak-anak kita dari api neraka. Karenanya sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum, ajari anak-anak kalian, keluarga kalian ilmu, dan didiklah anak-anak kalian, keluarga kalian dengan adab. Jadi ini tugas mulia dan tugas terpenting menjadi seorang ayah. Bukan hanya sekedar cari uang. Makanya jangan suka berbanyak-banyak dengan anak tapi tidak bisa mendidik mereka. Jangan bangga punya anak yang banyak, hadirin yang dimuliakan Allah, tapi kemudian nanti menyengsarakan mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tugas yang paling penting. Bagaimana kita bisa mengajari anak-anak kita adab? Bahkan judul kita adalah adab sesuai dengan sunnah Nabi. Sementara
kadang anak-anak kita itu bingung, keluh lidahnya mau menyampaikan kebaikan bapaknya, apalagi kok mau menyampaikan tentang adab-adab yang diajarkan bapaknya. Bukankah kita nanti bahagia, bangga ketika anak-anak kita, Pak, menceritakan kesolehan bapaknya, menceritakan kisah yang menarik tentang bapaknya. Dan kasihan bagi mereka yang bingung mau menceritakan tentang kebaikan bapaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tahu bahwa kita semuanya adalah orang yang bukan pengangguran, punya kesibukan. Tapi saya mau sampaikan kisah orang yang mungkin lebih sibuk daripada kita semuanya. Lagi-lagi kisah tentang seorang khalifah mulia keturunan Umar ibn Khattab, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Di pertemuan sebelumnya saya telah menceritakan kisah beliau punya anak 11, yang mengatakan sampai 17. Umar ibn Abdul Aziz, para jamaah sekalian, itu seorang khalifah yang kekuasaannya itu dari Soviet, kemudian sampai Spanyol, Maroko, bahkan sampai ke Afrika sana. Jadi kekuasaannya itu sangat-sangat luas, memimpin muslimin segitu banyaknya. Artinya kesibukannya tidak seperti kita, insya Allah. Kita tidak ada pemimpin negara, insya Allah di sini ya. Paling pemimpin rumah tangga. Umar ibn Abdul Aziz itu memimpin kawasan Islam yang begitu luas. Dan beliau punya anak-anak yang luar biasa, Pak. Di antara anaknya bernama siapa, lupa saya, Al-Malik atau siapa ya. Beliau punya anak yang sangat luar biasa. Bahkan beliau mengatakan kepada anaknya tersebut, wahai anakku, kalau bapakmu bukan seorang khalifah, saya akan mengatakan bahwa dirimu itu lebih alim daripada ulama-ulama di negeri ini. Saking alimnya anaknya Umar ibnu Abdul Aziz, sangat alim, Pak. Dia bisa mendidik anak sebegitu alimnya, itu Umar ibnu Abdul Aziz. Meskipun beliau sibuk, Pak, ada kisah yang menarik dari beliau itu, ya, bahwa setiap satu kali dalam sepekan beliau mengumpulkan anak-anaknya dan keluarganya. Ada 17 anak itu bersama istri-istrinya, dikumpulkan semuanya. Setiap satu pekan sekali, kemudian anaknya disuruh baca Al-Quran. Satu kali muter begitu, kemudian mendiskusikan ayat yang dibaca, Pak. Khalifah sibuk luar biasa, tapi masih sempat untuk kumpul bersama keluarganya, membaca Al-Quran. Kita tanyakan pada diri kita ini, sesibuk apa kita? Pernahkah sempat kita berkumpul bersama keluarga, membahas ilmu lagi? Tentu Umar ibn Abdul Aziz dan anak-anaknya paham tentang bahasa Arab, jadi diskusinya mudah. Maka kalau kita yang belum bisa bahasa Arab, ambil Quran yang ada terjemahannya, kemudian diskusikan. Kalau ada pertanyaan tidak bisa, ya ditunda dulu jawabannya. Betapa indahnya kalau setiap keluarga muslim menyempatkan waktu satu kali dalam sepekan untuk berkumpul dengan keluarganya. Kalau bisa setiap hari, alhamdulillah. Kalau tidak, Pak, luangkan waktu satu kali dalam sepekan. Jenengan berkumpul sama anak istri, kemudian mereka membaca sebuah ayat, atau mungkin baca sebuah hadis, atau mungkin hanya sekedar berkisah. Panjenengan selipkan adab-adab kepada mereka. Oh, betapa bahagianya kita kalau jadi orang tua, anak kita menyampaikan kepada temannya, kepada gurunya, bahwa bapak saya
mengajarkan kepada saya tentang ini. Subhanallah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya sendiri rasakan ketika dengan bangganya kami menyampaikan bahwa saya punya bapak, saya punya ayah. Itu memberikan kalimat kepada saya, kalimat yang sampai saat ini saya pegang terus. Pak saya mengatakan, "Nang, kamu tidak perlu jadi orang pinter, tapi yang penting kamu jadi orang benar." Subhanallah. Itu terngiang terus Pak di kepala saya, dan saya bangga menyatakan itu, menyampaikan itu kepada orang lain. Dan bayangkan Pak, yang mengucapkan ini, kisah-kisah yang indah, ilmu-ilmu yang baik itu disampaikan oleh putra-putra panjenengan semuanya. Dan pastilah doa-doa dari lisan-lisan yang mulia mereka ada nama-nama panjenengan semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sampaikan seperti ini? Karena kebanyakan kerusakan yang terjadi pada diri anak, Pak, itu penyebabnya adalah bapak-bapak mereka. Itu disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Saya bacakan dalam kitab beliau yang beliau beri judul dengan Tuhfatul Maudud, hadiah untuk anak. Dalam halaman 229 beliau mengatakan, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uh wa tarakahu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah." Barang siapa yang menyepelekan pendidikan anak-anaknya, pendidikan yang bermanfaat, dan meninggalkan mereka dengan begitu saja, maka dia telah berbuat kerusakan terhadap anaknya. Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba, dan kebanyakan rusaknya anak itu disebabkan bapak-bapak mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menjadi orang yang membuat rusak anak kita, Pak. Rusaknya anak itu bukan karena lingkungannya, bukan karena lembaga pendidikannya, Pak. Dr. Khalid Ahmad Asy-Syantut, beliau mengatakan bahwa yang memiliki dominasi terbesar dalam pendidikan anak sebanyak 60% itu adalah orang tua mereka, kita semuanya. Maka kalau ada kerusakan yang terjadi pada anak kita, jangan salahkan lembaga, jangan salahkan lingkungan, salahkan kita sebagai orang tuanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di bulan turunnya Al-Quran, kita nanti, Pak, mencoba berpikir membuat halaqah, membuat majelis ilmu di rumah. Kalau nggak bisa sepekan, oke lah 1 bulan sekali. Yang penting panjenengan bisa bercengkrama dengan anak-anak panjenengan, bisa bertanya kabar dengan keluarga jamaah sekalian. Begitu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah mudahkan kita dalam menjalani kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.